Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan eh, singkat proposal tugas akhir metode penelitian pengembangan dari saya Muhammad Fatur Mana, IT Telkom Surabaya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian black box testing menggunakan metode comparison testing pada mobile digital audio workstation. Jadi abstraknya seperti ini. Di sini menjelaskan bahwasanya eh, digital audio workstation itu buat musisi yang pengen bikin musik. Jadi untuk merekam, untuk membuat MIDI, membuat sebuah lagu, mengkompos sebuah lagu. Itu dibutuhkan digital audio workstation. Lalu ini daftar isinya. Mungkin ini nggak begitu tepat, tapi yang penting isinya nanti. Tabelnya hanya ada 3 tabel dan tidak terdapat gambar. Lalu pada pendahuluannya di sini menjelaskan sejarah DAW itu seperti apa, cikal bakal DAW itu seperti apa, kurang lebih seperti ini. Di sini saya mengambil dari sebuah penjelasan dari Sam Kelvin di slide player info. Lalu di sini yang akan kami bandingkan ya. Jadi di dalam penelitian ini kita akan menggunakan black box testing, yaitu kita akan meneliti kekurangan dan kelebihan sebuah aplikasi menggunakan comparison testing antara Caustic dan BandLab. Rumusan masalahnya, kenapa kita harus memilih aplikasi tersebut, bagaimana cara melihat kekurangan dan kelebihan, dan uh, apakah comparison testing dapat mengetahui kekurangan dan aplikasi tersebut. Maksudnya mengapa kita memilih aplikasi tersebut, kenapa kok kita mengatakan itu worth it atau tidak worth it, kenapa kok kita pakai aplikasi. Tujuannya adalah, mohon maaf, tujuannya adalah memilih aplikasi yang sesuai ekspektasi kita. Batasannya ya mungkin terdapat 2 aplikasi yang kita uji minimal. Lalu paling nggak punya HP Android karena ini platformnya itu mobile. Jadi mobile digital audio workstation dan terdapat 3 variabel perbandingan tabel. Metodenya kita menggunakan comparison testing. Jadwal pelaksanaannya ini sangat mepet sekali karena saya mau liburan. Jadi saya buru-buru ngerjakan. Tinjauan pustakanya ini menjelaskan seputar metode comparison testing. Jadi selama ini berdasarkan penelitian sebelumnya atau berdasarkan yang terjadi sebelumnya, kira-kira seperti apa comparison testing itu? Mungkin ini tidak lengkap karena ada, kalau nggak salah ada rumusan masalah juga. Nggak apa-apa, saya kerjakan seadanya saja. Untuk perancangan sistem, desain sistemnya seperti ini. Start, jalankan aplikasi. Apakah fiturnya ada atau tidak? Kalau tidak, disilang. Kalau iya, nanti kita centang. Karena di dalam comparison testing itu tidak ada patokan tertentu untuk menguji aplikasi. Jadi berdasarkan kita. Sebetulnya seperti itu. Jadi ya kita tetap objektif karena di dalam aplikasi tersebut ada atau tidak. Sangarnya comparison testing itu seperti itu. Lalu ini hasil dan analisisnya. Seperti ini tabelnya teman-teman. Untuk analisisnya ya, jadi di Caustic itu bayar. Kalau di BandLab juga bayar, tapi karena BandLab bisa dipakai meskipun nggak bayar, jadi lebih worth it BandLab daripada Caustic. Lalu sama-sama cepatnya, aplikasinya ini sama-sama sangarnya. Patut diakui memang sangar untuk ekspor impor. Untuk tabel 3 ini UI UX fitur kalau nggak salah. Itu di BandLab itu nyebelinya itu nggak ada melodi seriusnya. Jadi kita yang awam itu sulit untuk membuat membuat sebuah musik yang intervalnya itu nggak di C. Misalnya kita bikin lagu intervalnya di Acres. Itu apa ya? Harus mengkomparasikan bagaimana kunci C di interval Acres. Kan itu mikir.
Jadi agak sulit untuk orang awam gitu. Lalu sampel soundnya lebih banyak kalau di BandLab. Kalau di Caustic nggak bisa jadi kayak eksternal gitu, kayak dulu dari Play Store gitu, kayak ribet banget. Nah di Caustic Media ya tidak ada media sosialnya, jadi kita nggak bisa nge-share harapan kita seperti apa di dalam aplikasi. Ya bisa, mungkin ada forumnya kalau di Caustic, tapi tidak dengan tersendirinya. Di BandLab nggak ada pattern bar, tapi ini sebetulnya nggak jadi masalah karena DAW pada dasarnya itu tidak ada pattern bar seperti di Caustic, tapi di Caustic bisa lebih efisien karena ada pattern bar-nya. Suruh mama siap-siap. Mohon maaf ada gangguan. Lalu mana tadi? Iya, di Caustic itu melambangkan unsur simple lah, karena terdapat pattern bar tadi. Lalu di Caustic sama BandLab sama-sama ada MIDI-nya buat bikin-bikinnya itu. Tapi tidak bisa MIDI eksternal. Jadi tidak bisa kayak misalnya kita nyolokin gitar atau nyolokin keyboard, nyolokin drum elektrik ke laptop gitu. Jadi nggak bisa recording juga kalau di Caustic. Jadi BandLab bagi saya lebih worth it. Kalau bagi saya, tapi secara subjektivitas di penelitian kita tidak menjelaskan. Memang kesimpulannya setiap aplikasi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing kawan-kawan. Saran saya BandLab nambah melodi scale-nya itu saja karena ribet. Lalu untuk Caustic ditambahkan fitur MIDI eksternal supaya bisa rekaman. Sepertinya itu saja. Ini daftar pusakanya seperti ini. Sedikit sekali karena saya buru-buru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.